Shalom untuk saudaraku yang di rumah yang menikmati ibadah secara live streaming. Shalom, berkat Tuhan untuk saudara sekalian dan keluarga. Haleluya. Nah, tanpa terasa Bapak Ibu, waktu terus berjalan begitu cepat. Ya, dari waktu ke waktu dan saya percaya Tuhan terus menyertai kita Bapak Ibu saudaraku. Dan puji Tuhan, Tuhan telah tuntun gerejanya yaitu GBI HOT dengan tema demi tema setiap bulan. Dari bulan Januari berbicara tentang tulus, lalu Februari berbicara tentang proses, Maret berbicara tentang karakter, April berbicara tentang kemenangan, Mei berbicara tentang pujian. Nah, untuk bulan Juni ini Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan menuntun kita dengan satu tema yaitu bersaksi. Katakan bersama dengan saya, bersaksi. Tetapi saya mau katakan begini, jangan salah mengerti Bapak Ibu Saudara. Bukan berarti bahwa saya hanya mengajak saudara untuk bersaksi di bulan Juni tahun 2021 saja saudara. Lalu setelah itu bulan-bulan yang lainnya tidak bersaksi, bukan seperti itu. Tetapi saya ingin memberitahukan kepada saudara bahwa bersaksi adalah penting buat kita. Sepanjang kehidupan kita haruslah kita menjadi saksi. Artinya kalau kita bulan Juni mengangkat satu tema bersaksi, artinya kita kembali disadarkan bahwa sesungguhnya bersaksi sangat penting bagi setiap orang-orang yang percaya, yang sudah dimenangkan oleh Tuhan, yang sudah diberkati oleh Tuhan. Jadi sebenarnya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bersaksi atau menginjil itu tidak perlu dikotbahkan lagi. Karena bersaksi atau menginjil itu adalah nafas kehidupan orang yang percaya. Kesaksian-kesaksian kita hendaknya kita bagikan kepada sesama. Tetapi saya percaya Bapak Ibu Saudaraku, tema bersaksi ini untuk bulan Juni ini, karena kita diingatkan kembali betapa pentingnya kita bersaksi dan menginjil. Saudaraku, sudahkah kita bersaksi sampai dengan hari ini? Sudahkah kita menginjil sampai dengan hari ini? Sudahkah kita melaksanakan amanat agung sampai dengan hari ini? Ataukah kita hanya mendengarkan kesaksian orang? Ataukah kita hanya diinjili oleh orang? Ataukah seperti itu? Tetapi hari ini saudaraku, kita kembali diingatkan untuk kita kembali bersaksi, menginjil sebagai nafas kehidupan orang-orang yang percaya. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tema khotbah saya pagi hari ini adalah perhatikan cara hidupmu. Perhatikan cara hidupmu. Kenapa? Karena hidup kita ini adalah anugerah Tuhan. Ya. Dan saya percaya sepanjang kehidupan kita sampai dengan hari ini semua di dalam penyertaan Tuhan. Oleh sebab itu jangan menganggap remeh setiap kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita harus memperhatikan kehidupan kita sepanjang kehidupan kita sampai dengan hari ini, saudaraku. Dengan sungguh-sungguh. Saudaraku, saya akan menanyakan beberapa hal kepada kita, saudara. Ya, apa yang harus kita perhatikan hari-hari di dalam kehidupan kita? Kita lihat kehidupan kita, ya, saudara. Apakah kita sehat atau sakit hari ini? Kalau kita sehat, itu tidak menjadi masalah, betul? Tapi kalau kita sakit, itu baru menjadi masalah. Kita harus berobat. Ya. Jadi pada saat kita sakit kita berobat, kemungkinannya dua. Sembuh atau tidak sembuh. Kalau sembuh tidak menjadi masalah. Betul? Tapi kalau tidak sembuh saudaraku, lalu kemudian mati. Karena penyakit itu. Ya. Nah saudaraku, ada dua kemungkinan. Kalau kita mati, kita masuk surga, itu tidak menjadi masalah. Betul? Tapi kalau kita mati, kita masuk neraka, itu juga tidak menjadi masalah. Karena tidak bisa ngapa-ngapain lagi. Karena itu sudah kekal. Jadi dua kemungkinan itu yang harus kita perhatikan, saudaraku, apa yang akan kita tuju hari-hari ini dalam kehidupan kita. Apakah kita akan masuk surga? Apakah kita akan masuk neraka? Itu pilihan. Pilihan kita hari-hari ini, saudara.
Nah, pertanyaan yang sama Bapak Ibu, hendaknya kita tujukan kepada orang-orang yang dekat dengan kita. Kepada istri, suami, anak-anak, orang tua, saudara, bagaimana kehidupan mereka? Apakah mereka sehat atau sakit? Kalau sehat tidak menjadi masalah. Kalau sakit, berobat, dua kemungkinan, sehat kembali atau mati. Kalau mati, dua kemungkinan, masuk surga, haleluya. Kalau masuk neraka, haleluya, itu kekal. Tapi tugas kita adalah untuk kita bersaksi. Menyampaikan kebenaran daripada firman Tuhan. Mengabarkan Injil Tuhan. Supaya setiap orang juga mendapatkan keselamatan. Seperti saudara dan saya. Saya percaya bagi saudara yang ada di gereja ini maupun termasuk saudara yang ada di rumah-rumah. Karena imanmu kepada Tuhan Yesus, saya percaya kita semua masuk surga. Amin. Siapa yang percaya dengan iman masuk surga? Oh haleluya. Termasuk saudara yang angkat tangan di rumah. Dengan imanmu engkau masuk surga. Haleluya. Oleh sebab itu mari kita sama-sama membaca firman Tuhan. Di dalam Matius pasal 24 ayat 14. Yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Perhatikan baik saudara. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia. Siapa yang memberitakan? Pertanyaan saya. Apakah Tuhan Yesus sendiri akan memberitakan? Atau siapa? Tapi firman Tuhan ini jelas berkata, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Ini adalah perkataan Tuhan Yesus ketika sedang duduk di Bukit Zaitun. Dan para muridnya datang menghadap Tuhan Yesus dan bertanya kepada Tuhan Yesus, apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Para murid bertanya ketika Tuhan Yesus sedang menyampaikan pengajaran tentang kesudahan akhir zaman. Tentang kesudahan daripada kehidupan Tuhan Yesus. Dan para murid masih belum mengerti apa yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus. Oleh sebab itu setelah pengajaran itu Tuhan Yesus naik ke Bukit Zaitun seperti biasa. Dia ingin menyendiri berdoa. Tetapi kemudian murid-muridnya datang. Dengan satu pertanyaan yang masih menggantung di dalam pikiran mereka. Apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Dan Matius 24 pasal 24 ini, saudaraku, kalau kita membaca lebih detail, ya, maka Yesus memberitahukan kepada para muridnya tanda-tanda, menyampaikan tanda-tanda. Yaitu, saudaraku, saya mencatat tanda secara umum. Maka di sana akan diberitahukan oleh Tuhan Yesus, ya. Di dalam ayat yang keempat sampai dengan 14 tercatat di sana adanya satu penyesatan dengan menggunakan nama Mesias palsu. Lalu juga bangsa melawan bangsa. Kelaparan akan terjadi di mana-mana. Gempa bumi terjadi di mana-mana. Termasuk semalam masih terjadi gempa bumi, saudara. Di daerah Sukabumi. Dan itu hari-hari makin banyak, saudaraku. Ya, kelaparan. Nah, saudaraku, itu baru tanda secara umum. Tapi Tuhan Yesus juga memberikan tanda secara khusus di ayat 15 sampai 28, yaitu kesengsaraan besar. Ya. Pembinasa keji akan datang. Tanda-tanda itu sudah mulai muncul Bapak Ibu Saudara. Kalau kita peka terhadap hal ini, maka apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sudah semakin kelihatan. Oleh sebab itu, saudaraku, di masa kesengsaraan besar, pada saat pembinasa keji itu datang, saudaraku,
Yesus menyampaikan satu hal yang penting kepada para muridnya. Siapakah murid itu? Bukan hanya yang ke-12 orang itu, tapi para murid itu adalah saudara yang ada di tempat ini. Termasuk saudara yang ada di rumah-rumah, yang mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kita semua adalah para murid-murid Tuhan Yesus. Dan pesan Tuhan Yesus sangat jelas untuk para muridnya. Kerajaan, Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Jadi Injil itu harus disaksikan. Kasih Yesus harus diberitakan. Siapa yang memberitakan? Siapa yang memberitahukan supaya setiap orang mendengar akan Injil kebenaran itu? Yaitu saudara dan saya, murid-murid Tuhan Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya percaya ini adalah tugas kita hari-hari ini. Untuk kita bersaksi bahwa Tuhan Yesus mengasihi saudara dan saya, menyertai saudara dan saya. Dan hal ini harus kita sampaikan kepada setiap orang sampai ke ujung-ujung dunia. Supaya banyak jiwa diselamatkan, saudaraku. Tetapi saya mau katakan, kita tidak mempunyai kekuatan kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita tidak akan bisa mampu kalau kita mengandalkan kemampuan kita sendiri. Oleh sebab itu, saudaraku, para murid itu, saudara, sebelum memberitakan, bersaksi tentang Yesus, maka saudara, mereka perlu sesuatu yang mereka butuhkan, yang memampukan mereka, yang menguatkan mereka, yang memberi dorongan dan semangat kepada mereka, untuk mereka dapat bersaksi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, perintah Tuhan untuk saudara dan saya, para murid Tuhan Yesus, sangat jelas. Kita harus berani bersaksi hari-hari ini. Saudara, saudara pernah melihat enggak yang namanya orang Kristen, ya, pakai kalung salib di mall, ada makanan, dia mau makan, saudara, tapi kemudian saudara malu untuk berdoa. Pernah melihat nggak seperti ini? Ya, pura-pura jatuhin tisu. Sambil ambil tisu dia berdoa, Tuhan berkati makanan ini, haleluya, amin. Taruh tisunya di meja lalu makan. Saudara, bagaimana kita mau bersaksi kalau berdoa di depan orang banyak untuk makan saja malu kita mengakui Tuhan? Kenapa? Karena tidak ada kekuatan di dalam dirinya. Ada seseorang yang begitu kuat, di mana Tuhan, Roh Kudus itu ada di dalam hidupnya. Ketika dia doa makan, doanya seperti KKR, saudara. Orang di sekitarnya dengar, Tuhan Yesus berkati makanan ini, karena kami tahu Engkau Tuhan yang berkuasa. Orang yang di pojok-pojok dengar. Ini dia yang kita perlukan di dalam kehidupan kita, saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang Tuhan perintahkan itu merupakan satu hal yang Tuhan rindukan untuk saudara dan saya. Melaksanakan amanat agung. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ajarlah mereka. Pak, bagaimana saya mau mengajar? Saya belum sekolah teologi, Pak. Saya orang biasa. Bahkan saya belum lulus kom 100, 200, 300, belum. Tapi ini untuk para murid. Apakah Tuhan Yesus pada waktu itu bertanya kepada muridnya, Petrus, apakah engkau sudah lulus S1 teologi?
Apakah seperti itu? Matius, apakah engkau sudah punya sertifikat KOM 300? Tidak. Tuhan Yesus katakan, pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku. Dan ajarlah. Bagaimana kita bisa mengajar, saudaraku, kalau kita diam di bawah kaki Tuhan, mendengar suaranya, kita menyerap apa yang Tuhan katakan, maka kita bisa mengajar. Amin. Telat. Kalau saudara mau lulus teologi dulu, bagus kalau saudara lulus teologi, bagus. Telat kalau saudara harus lulus KOM 100, 200, 300 baru ngajar, telat. Bagus kalau saudara bisa ikut KOM 100, 200, 300, bagus. Itu dasar pengetahuan kita. Tapi harus dimulai sekarang, saudara. Siapapun saudara, pergilah. Jadikanlah semua bangsa murid. Saudara di kantor, saudara bisa berbicara tentang kasih Tuhan. Bagaimana Tuhan menyertai saudara, memberkati saudara, melindungi saudara. Saudara yang di sekolah, di tempat kuliah, saudara bisa berbicara kepada mereka. Aku memiliki Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang menyertai aku pada saat aku kesesakan, Tuhan memberikan aku kelegaan. Pada saat aku di dalam bahaya, Tuhan menolong aku. Saudaraku, kenapa bisa seperti itu? Ini yang harus kita perlukan. Kita memerlukan namanya Roh Kudus hari-hari ini. Ini era Pentakosta yang ketiga. Roh Kudus sedang dicurahkan besar-besaran. Dan dia sedang bekerja dengan luar biasa. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, disertai para muridnya. Di dalam Kisah Rasul 1 ayat 6 sampai 8. Di sana dituliskan begini, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ. Siapa yang bertanya? Para muridnya. Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Mereka pikirkan itu berbeda dengan apa yang Tuhan pikirkan. Tuhan katakan begini, jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri. Menurut kuasanya, ayat 8, ini seringkali kita dengar, tetapi harus kita camkan baik-baik dan kita harus mengerti, kita resapi sungguh-sungguh. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Oh haleluya. Yerusalem, saudaraku, berbicara tentang kehidupan kita pribadi. Bagaimana kita bisa bersaksi kalau Roh Kudus itu, saudaraku, tidak merubah kehidupan kita. Bagaimana kita bersaksi kalau kita tidak dirubahkan oleh Roh Kudus. Yerusalem berbicara tentang diri kita yang harus dirubahkan terlebih dahulu. Lalu kemudian orang-orang yang terdekat. Suami, istri, anak-anak. Saudara, orang tua dan sebagainya. Itu Yerusalem. Tapi dimulai dari diri kita. Harus ada perubahan. Roh Kudus harus penuh di dalam kehidupan kita supaya terjadi perubahan. Kesaksian kita full power, saudaraku. Punya kekuatan yang luar biasa. Kita bukan hanya berbicara, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat. Tetapi kalau ada perubahan kehidupan, maka semua mata akan memandang kepada kita. Dan ketika kita berbicara tentang Yesus, ada kuasa yang menyertai. Oh haleluya. Ibu Osi, saudara, di rumah sakit. Ya, lagi di toilet, saudara. Sementara di toilet dia nyanyi muji Tuhan. Suaranya menggelegar, tahu sendiri Ibu Osi kalau nyanyi. Ya. Dari toilet sampai lapangan parkir dengar semua tuh suaranya Ibu Osi. Dia nyanyi memuji Tuhan. Sementara ada ibu-ibu yang pakai kerudung. Sudah selesai, dia nungguin.
Nungguin Ibu Osi yang masih ada di dalam. Begitu keluar. Minta apa saudara? Ngobrol. Pada saat itulah Bu Osi bersaksi. Dan kemudian mendoakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Wah, dahsyat sekali saudaraku. Pada saat Roh Kudus itu penuh atas kita, banyak orang yang melihat bahkan menunggu kita untuk mendoakan mereka. Dan itu menjadi satu kesaksian. Bukan hanya sekali, tapi beberapa kali. Di rumah sakit Kemayoran saudaraku. Sementara saya dan Bu Osi lagi duduk. Ya, nunggu giliran masuk ke ruangan dokter. Ibu-ibu dari pojok sana tiba-tiba mendekatkan dirinya. Setelah dekat ngobrol sama Bu Osi. Ibu Osi kan orangnya hangat. Kalau saya kan dingin saudara. Jadi hangat dan dingin ketemu jadi enak saudara. Hangat. Ya, kalau panas dengan dingin ketemu hangat. Jadi saya dan Bu Osi hangat. Nah saudaraku, begitu datang dia minta didoakan. Wah, ini dahsyat. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasih Tuhan, kita harus berubah supaya kita berani bersaksi. Bagaimana kita bisa berubah? Bukan dengan pikiran kita, bukan dengan kekuatan kita, tetapi kita harus penuh dengan Roh Kudus. Kalau kita sudah dirubahkan saudaraku, di Yerusalem sudah dirubahkan, maka saudaraku jangan kaget kalau kemudian kita saudaraku didorong-dorong. Yerusalem kan enak saudara, di rumah kan enak ya kan? Oh, kalau di rumah itu enak, tenang. Rumahku adalah sorgaku, ya. Tetapi Tuhan nggak mau sampai di situ. Pada saat kita enak-enak di rumah, Yerusalem kita sudah tenang, saudaraku. Tuhan dorong kita keluar. Pergi ke Yudea, Samaria. Artinya apa, saudara? Kita harus keluar dari zona nyaman. Dan itulah tanda terjadinya satu penganiayaan. Tekanan-tekanan. Sama seperti para murid-murid saudaraku. Ketika mereka berkumpul di Yerusalem penuh dengan kuasa Roh Kudus, maka terjadilah penganiayaan. Dan kemudian mereka berpencar ke segala penjuru arah, ke penjuru tempat. Untuk apa? Untuk bersaksi. Untuk menginjil. Dan yang terjadi, banyak orang bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Kita harus bangkit dari zona kenyamanan kita. Kita harus berangkat dari Yerusalem kita menuju Yudea, Samaria. Mungkin ada tekanan-tekanan di dalam kehidupan kita. Jangan khawatir Bapak Ibu. Roh Kudus menyertai kita, memampukan kita, menguatkan kita. Para murid sekalipun di dalam aniaya, dia tetap memberitakan Injil kerajaan surga itu. Dia tetap bersaksi bagaimana kasih Yesus menyertainya. Saudaraku, apakah cukup sampai di situ? Tidak. Tapi harus sampai ke ujung-ujung bumi. Bapak Ibu, ini berbicara tentang perubahan paradigma kita. Mungkin kita berpikir bagaimana kita bisa bersaksi, bagaimana kita bisa menginjil sampai ke ujung-ujung bumi. Perubahan paradigma sekarang Tuhan sedang kerjakan atas gerejanya. Bagaimana caranya? Teknologi. Bukankah ada tagline dari satu operator? Dunia ada di ujung jari. Betul? Dunia ada di dalam genggaman. Ini paradigma, saudara. Paradigma kita berubah. Ibadah yang tadinya di dalam gedung gereja sekarang perubahan paradigma. Ibadah melalui teknologi Zoom sekarang ini, live streaming sekarang ini. Seperti saudara yang ada di rumah yang sedang menikmati ibadah live streaming ini. Saudara bisa menikmati. Kenapa? Karena perubahan paradigma. Kehadiran Tuhan Yesus, hadiratnya tetap sama Bapak Ibu. Kalau kita sungguh-sungguh beribadah dengan hati yang mengasihi Tuhan. Sekalipun kita ada di rumah, jamahan Tuhan tetap sama. Kalau di gereja ada mujizat, di rumah pun juga ada mujizat terjadi. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Saudaraku, ini yang kita harus ingat. Perubahan paradigma. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya pernah mendengar begini. Pak,
Kalau doa itu melalui Zoom kayaknya kurang mantap. Kalau doa itu Pak harus ada di gereja Pak supaya mantap. Ya kita memang rindunya seperti itu saudara. Ya. Tapi ini perubahan paradigma yang harus kita mengerti. Kalau kita berdoa sungguh-sungguh, kita beribadah sungguh-sungguh, menikmati hadirat sungguh-sungguh, sekalipun itu di rumah, dimanapun kita berada, kita akan tetap sama menikmati hadiratnya. Tuhan ada di mana-mana, kasih Tuhan ada di mana-mana Bapak Ibu Saudara. Yang penting hati kita yang harus dirubahkan. Ini dulu yang harus dirubahkan diri kita di Yerusalem kita yang harus dirubahkan terlebih dahulu Bapak Ibu Saudaraku. Setelah kita berubah, maka kita tidak rasa nyaman dengan kenyamanan kita di rumah, maka kita akan pergi. Yudea Samaria akan menjangkau jiwa-jiwa di sana. Rasanya ada yang kurang kalau kita tidak bersaksi tentang Tuhan. Rasanya ada yang kurang kalau kita tidak menginjil. Lalu saudaraku ada perubahan paradigma. Saudara bisa menggunakan handphone untuk saudara bersaksi. Ingat seseorang di dalam pikiran saudara, di dalam hati saudara. Jangan tunda. Jangan tunda. Angkat telepon. Saya merasakan ada dorongan untuk menghubungi Anda. Ada apa? Sudah pernah merasakan hal seperti itu? Tidak? Kami seringkali merasakan itu, saudara. Ketika rasanya, kok tiba-tiba ingat si seseorang gitu. Langsung telepon. Ternyata apa, saudara? Membutuhkan doa. Dan itulah saatnya kita bersaksi tentang Tuhan. Bapak, Ibu, Saudaraku, yang penting hati kita harus dipenuhkan dengan kasih. Nah saudara, amanat agung itu himbauan atau perintah. Siapa yang berkata amanat agung itu himbauan, angkat tangan. Siapa yang berkata amanat agung itu adalah perintah, angkat tangan. Puji Tuhan. Semua angkat tangan, termasuk saudara yang di rumah, saya percaya saudara angkat tangan. Pertanyaan selanjutnya, perintahnya Tuhan itu berat untuk kita lakukan atau tidak berat dilakukan? Siapa yang berkata perintahnya Tuhan berat dilakukan, angkat tangan. Siapa yang berkata perintahnya Tuhan tidak berat dilakukan, angkat tangan. Yang saudara yang setengah tiang, saudara jawabannya berat-berat ringan. Saudara harus tegas. Oh ya, kalau berat angkat tangan. Kalau tidak berat angkat tangan. Ya, sekali lagi, amanat agung itu perintah atau himbauan? Perintah. Menurut saudara, perintahnya itu berat atau tidak berat? Siapa yang berkata perintahnya Tuhan berat? Angkat tangan. Siapa yang berkata tidak berat? Angkat tangan. Puji Tuhan, semuanya tidak berat. Betul? Termasuk saudara yang angkat tangan tidak berat, betul? Pertanyaan saya, kalau saudara berkata perintahnya tidak berat, sudahkah saudara bersaksi? Yang di rumah saudara bersaksi? Amin, puji Tuhan. Saya akan ajak saudara, ya. Ya, saya lewat ya, ini sudah ya, oke. Yuk kita baca sama-sama. 1 Yohanes 5 ayat 3. Ya, 1 Yohanes pasal 5 ayat 3. Sama-sama kita baca, 2, 3. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu saudara, perintahnya itu, siapa yang mengimani firman Tuhan ini? Perintahnya Tuhan tidak berat. Perintahnya Tuhan tidak berat, intinya adalah kita memiliki kasih di dalam hidup kita. Itulah sebabnya firman-Nya berkata, sebab inilah kasih kepada Allah. Kasih adalah dasar. Kalau kita tidak memiliki kasih, maka perintahnya Tuhan itu berat. Mengasihi seseorang menjadi berat karena kita tidak memiliki kasih. Mengampuni menjadi berat karena kita tidak memiliki kasih. Memberi menjadi berat karena kita tidak memiliki kasih. Tapi ketika kita memiliki kasih, mengampuni menjadi gampang. Menjalankan perintah Tuhan menjadi gampang. Memberi menjadi gampang.
Maka ketika kita memiliki kasih, ada mujizat terjadi di dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Saudara yang di rumah, ketika engkau memiliki kasih kepada Tuhan dengan segenap hatimu, engkau melakukan perintah-perintahnya, maka mujizat Tuhan terjadi atas hidupmu. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang belum diberkati Tuhan pasti berkati. Oh haleluya. Itulah sebabnya saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini saatnya kita untuk bersaksi. Bersaksi adalah perintahnya Tuhan, melakukan amanat agung. Lalu ada yang bertanya kepada saya, Pak, kalau saya sudah bersaksi, saya sudah menyampaikan Injil Tuhan kepada orang itu, tapi rasanya dia keras hati. Bukan hanya sekali, 2 kali, 3 kali, Pak, berkali-kali saya sudah menyampaikan itu. Lalu bagaimana sikap kita? Yang pertama, sikap kita lah tetap mengasihi dia. Amin. Gak gampang saudara ditolak. Berkali-kali gak gampang. Tapi Tuhan mengajar kita untuk tetap mengasihi. Tetapi ada firman Tuhan. Di dalam Matius, ya, Matius pasal yang ke-10 ayat 14. Matius 10 ayat 14 berkata demikian. Kalau ada seseorang yang sudah kita berikan kesaksian, kita injili berulang-ulang kali, tapi dia masih mengeraskan hati. Firman Tuhan di dalam Matius 10 ayat 14 berkata, dan apabila seseorang tidak menerima kamu, ya, dan tidak mendengar perkataanmu tentang kesaksian kita, bagaimana kita menginjil kepadanya, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu, dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Amin. Jadi kalau sudah berulang kali kita bersaksi, berulang kali kita menginjil, menyampaikan Injil kerajaan Allah, dan masih mengeraskan hati, firman Tuhan katakan, tinggalkan rumahnya, tinggalkan kotanya, dan kebaskan debu itu dari kakimu. Artinya dosa itu tidak ditanggungkan kepada kita. Tugas itu sudah kita lakukan. Biar Roh Kudus yang menjamah orang yang keras hati. Kalau kita sudah menyampaikan dan dia masih keraskan hati, tugas Roh Kudus dia akan melanjutkannya. Dan saya mau katakan, kalau Roh Kudus yang menempelak, perhatikan baik. Bagi saudara yang mengeraskan hati untuk bertobat, yang sudah mendengarkan kesaksian, yang sudah mendengar akan Injil Kerajaan Surga, yang sudah disampaikan, kalau engkau masih mengeraskan hati dan Roh Kudus yang akan bekerja, mempunyai risiko yang berat. Lebih baik bertobat sekarang daripada nanti ditegur oleh Roh Kudus. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini adalah tugas kita bersama. Di luar banyak jiwa-jiwa yang perlu diselamatkan. Mereka sedang bergumul di dalam gelombang ombak kehidupan yang ganas di dunia ini. Di dunia yang gelap. Sementara gereja hari-hari ini, saudaraku, cuman berdoa. Enggak ada salahnya berdoa. Sementara kita berdoa, Tuhan Yesus sedang bergumul sendirian menyelamatkan jiwa-jiwa yang ada di sana. Tuhan Yesus tolong jiwa-jiwa yang di luar. Tuhan Yesus tolong mereka. Selamatkan mereka. Tuhan Yesus yang ada di gelombang lautan itu, yang sedang menyelamatkan banyak jiwa itu sedang berkata, weh jangan aku saja, engkau saja turun bersama-sama aku. Ini saatnya. Bukan hanya berdoa, tapi lewat action kita. Bukan hanya sekedar berdoa, tetapi mari kita ambil bagian untuk bersaksi.